Wa an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi gubbatin, di satu tempat. Kubbah itu nahwan min arba'ina, dan saat itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami bersama Rasulullah di satu tempat, di kubbah atau perkemahan yang menampung 40 orang. Gede berarti. Waqala, kemudian Nabi memberikan kabar gembira. Atardawna an takunu rub'a ahlil jannati. Lihat, umat Nabi terdahulu. Dan ada ahli surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan ahli surga tersebut. Nabi memberikan kabar, atardawna, apakah kau tidak rela? Apakah kamu tidak senang jika ternyata kalian semua itu adalah mencapai 1/4 dari penghuni surga? Jadi surga, penghuni surga itu 1/4-nya adalah kalian. Ada 1/4 dari ahli surga. Qul na'am, kami katakan iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menambahkan, atardana an takunu thulutsa ahlil jannah. Apakah kamu tidak senang jika nanti di surga kamu itu mayoritas 1/3 ahli surga? Kalau tadi 1/4 ahli surga, sekarang naik 1/3 ahli surga. Qulna na'am, kami sangat senang ya Rasulullah. Qala, 1/3 sudah senang kamu? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Wahai sahabatku, dengar ini. Aku la arju, aku benar-benar berharap, dan kalau sudah harapan Nabi ini bukan harapan doa yang belum ada jawabannya. Semua permohonan Nabi akan dikabul. Jadi kalau sudah harapan Nabi dan permintaan Nabi itu pasti sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikabul oleh Allah. Harapan Nabi dikabul. Jadi Nabi berharap bukan berarti harapan ini adalah sesuatu yang belum. Tidak. Nabi berharap dan harapan Nabi sudah diterima dan dikabul oleh Allah. La arju an takunu, aku berharap bahwasanya kalian semua adalah nisfa ahlil jannati, separuh dari ahli surga. Separuh daripada ahli surga. Wadzalika, seorang muslim pasrah kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi yang masuk surga adalah orang yang beriman, ahli Islam. Jadi sudah, kalau kalimat Islam itu dipisah dari kalimat iman, itu biasanya disamakan maknanya. Saya seorang muslim, ya seorang mukmin. Kalau salah seorang mukmin, ya seorang muslim. Tapi kalau dijajar muslim mukmin, ada martabatnya. Ada Islam, iman, sampai ihsan itu. Kalian semua nanti dibanding ahli syirik, orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, yang tempatnya adalah di neraka, illa kasya'ratil baydha'i. Berarti orang kafir memang sampai hari ini kan lebih banyak di dunia. Orang Islam berapa persen? Orang kafir lebih banyak. Jadi engkau itu ahli surga ini dibanding orang kafir yang di neraka, seperti satu rambut putih fi jildi thuril aswadi, fi jildi thuril aswadi. Rambut putih yang nempel kerbau, yang kerbau itu gede gambarannya. Artinya kalian itu kalau dibanding orang kafir sangat sedikit, tapi dibanding ahli surga semuanya, kalian yang paling banyak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, ahli surga itu ada berapa? Inna ahlal jannati inna ahlal jannati mi'atun wa ishruna. Ahli jannah itu ada 120 safwan barisan. Tidak tahu gimana barisannya, nanti kalau sudah masuk surga baru bisa cerita. Ya ini. Hadhil ummah minha, dan umat ini, umat Nabi Muhammad termasuk di antara 120 barisan tersebut, tapi jumlahnya tamanuna safwan 80. Jadi bukan 50%, lebih dari itu. Lebih banyak dari separuh adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan semua ahli iman ini semuanya dibanding orang kafir, lihat. Seperti rambut putih yang berada di kulit yang kerbau yang hitam. Fakun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini penjelasan, kabar gembira dari Nabi. Agar kita banyak berharap. Terus berharap kepada Allah bahwasanya begitulah keadaan ahli surga ini yang paling banyak adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka kukuhkanlah identitasmu sebagai umat Nabi Muhammad agar masuk bagian umat terbanyak. Orang yang berislam, orang yang beriman dan kukuhkan keimananmu. Jangan sampai kita tergolong tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimatun. Kalau kita tidak punya jiwa yang Islam, yang beriman kepada Allah, tidak akan masuk. Jadi sisi ini yang harus kita tegaskan. Jangan cukup kita berbangga, oh umat Nabi Muhammad masuk surga, semuanya masuk surga, masuk surga, masuk surga. Tapi kita tidak berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan kalah sama atlet. Atlet itu apa sih? Ini, latihan enggak kira-kira? Latihan setiap hari. Nanti diseleksi sebabnya. Lah kalau seleksi di situ masih bisa mundur tahun depan. Kalau sudah mati, tatonya dites di kuburan. Nggak ada, balik lagi nih. Masa ya kalah sama atlet? Perlombaan porseni saja itu, lihat porseni. Apalagi musabaqah tilawatul Quran. Misalnya ilmunya. Baik. Itu perlu latihan agar lulus seleksi itu. Bagaimana orang yang menginginkan bukan saja sekedar piala, lalu sanjungan di kelompoknya, ingin sanjungan dari Allah Zat yang Maha Agung di surga, bagaimana kita tidak mempersiapkan? Latihan terus agar kita nanti bisa ditanya di alam barzah nanti. Latihannya bukan menghafal man rabbuk Allahu rabbi, tidak. Untuk memfasihkan lisan kita adalah dengan amal yang baik. Kita harus punya persiapan nanti agar kita lolos di siratul mustaqim. Nggak cukup hanya mengatakan, saya insya Allah akan ikut lomba juara renang. Nggak bisa renang. Dari Cirebon. Paling banyak dari Cirebon, coba. Bapak-bapak yakin nggak kalau selama ini tidak pernah latihan latihan renang? Kira-kira bisa menang nggak nanti? Nggak bisa. Kalau pengen ya latihan, ikut grup yang melatih. Ini contoh saja. Kalau renang masih perlu untuk belajar, tapi laki-laki, perempuan-perempuan. Alimu auladakum musibah, hatta renang perlu latihan. Kalau olahraga lain-lain, ya perlu. Asar hilang karena main bola. Sak maghribnya, musibah. Mau main bola di neraka. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran. Yang paling dosa siapa pembimbingnya? Sama yang mengadakan acara tersebut. Baik, kita harus punya persiapan agar menjadi umat yang paling besar di surga nanti. Kalau tidak, bohong kita, tidak punya keyakinan. Permasalahannya itu keyakinan itu yang menjadi lemah, yang menyebabkan lemah. Ngaji, mengamalkan ilmu, dekat pada orang tua, mendidik anak, baik dengan tetangga, saudara, suami istri yang baik terus. Oh itu ya, ya. Baru itu orang Islam yang benar. Sebab hubungan Islam dan iman ada hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah ini orang cerdas. Kemudian hadis berikutnya. Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, rahmat itu tiba. Dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan. Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Atau Nasranian atau seorang Nasrani. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasrani, ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa. Karena urusan keyakinan. Nggak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam. Orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat. Keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu.
Dan tetap sakit. Cuman sakit kadang-kadang dipiar. Tidak pernah nyebut nama. Pengemuka adalah ahli neraka. Itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba. Jadi Allah akan beri orang Yahudi satu. Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi. Cemplungkan ke sana. Hada fikakuka. Ini tebusanmu di sana. Selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan. Wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Allah yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan takutlah kepada Allah jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni. Ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa. Kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, naudzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman. Rahimahullahu ta'ala, dafa'a ila kulli muslimin yahudian, Allah memberikan kepada seorang muslim, Anda diberi oleh Allah satu orang Yahudi. Amin. Anda berarti ahli surga. Anda muslim, engkau mukmin? Iya. Engkau muslim? Ya. Ini orang Yahudi. Untuk apa ini? Kamu punya rumah di neraka sana. Ini harus ada penghuninya. Kalau bukan orang Yahudi, ya kamu sendiri penghuni di sana. Alhamdulillah dapat Yahudi. Masuk ke sana, plung ke sana, beres. Aman. Berarti Anda tidak masuk neraka. Nah, tebusanmu, pembebasmu dari nerakamu. Tuh, mestinya kamu tinggal di sana nih. Mestinya kamu tinggal di neraka dengan dosa-dosamu tuh. Cuman kau ahli iman, ketahuilah diangkat oleh Allah, nerakamu ditempati oleh orang lain. Siapa itu? Yahudi atau Nasrani.
Dalam riwayat lain, Abu Hurairah meriwayatkan likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun fin nari, disebutkan bahwasanya setiap dari kalian semua itu ada rumahnya di neraka dan rumah. Jadi orang beriman kalau masuk surga, tempatnya yang di neraka itu ditempati oleh orang kafir. Rumah di neraka bagaimana ini? Li'annahu mustahiqun lidzalika bikufrihi, sebab orang kafir itu berhak untuk menempati rumah tersebut. Enggak usah ngontrak, itu gratis. Allah, mengerikan. Kalau sudah tidak ada iman, naudzubillah. Orang tidak ada iman, subhanallah. Enggak pandang apakah dia ngerti ilmu agama. Ada waswas syaitan membaca satu ayat tentang pernikahan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Tiba-tiba setelah itu langsung murtad keluar dari iman. Padahal menghafal Al-Quran. Dan menghafal 2000 hadis. Na'udzubillah, iman mahal. Iman mahal, maka hati-hati jangan main-main urusan iman. Jangan ngentengin iman. Dan sebab hilangnya keimanan suka meremehkan syariat Nabi Muhammad. Ngentengin syariat Nabi Muhammad. Maka jangan guyon. Kalimat yang baik, takut dicabut iman kita. Kadang-kadang jalan-jalan cari cuci mata. Ngotorin mata, cuci mata. Cuci mata kalau melihat hijau daun, tetumbuhan, dan seterusnya. Kita sering ngomong tentang syariat Nabi Muhammad dengan merendahkan. Itu sebab dicabutnya iman, na'udzubillah. Orang menghafal Al-Quran. Dan dia menghafal 2000 hadis, ternyata lepas pun punya Al-Quran, ternyata hatinya tidak benar, menjadi tidak mendapatkan hidayah. Maka hati-hati, jangan main-main urusan syariat Nabi Muhammad. Harus ada adab tata krama. Dengan syariat Nabi SAW, begitu sebaliknya orang awam seperti apapun, kalau di dalam hatinya ada kekaguman, penghormatan, memuliakan apa yang diagungkan oleh Allah, syiar agama Nabi Muhammad, maka imannya akan dijaga oleh Allah. Orang awam masih menghormati syiar Allah. Majelis ilmu masih senang. Muhammad sering menyebut, oh aman ini. Wa makna fikakuka, makna dari fikakuka annaka kunta mu'arradan lidukhulin nari. Maknanya apa? Sebetulnya engkau itu akan dimasukkan ke neraka. Aslinya begitu. Ini kamu sudah punya rumah di neraka sana. Sebab kamu itu mahalul khata' wan nisan, kamu itu tempatnya salah. Dan juga kamu itu tempatnya dosa. Makanya kamu disiapkan rumahmu khusus di neraka. Fikakuka. Oh, Yahudi ini akan masuk ke rumahmu yang ada di neraka. Dan kau masuk surga. Lianna Allah Ta'ala qaddara linnari adatan yamla'uha. Allah akan memberikan kepada neraka ini adalah bilangan manusia-manusia yang bakal memenuhi neraka tersebut. Sudah diperkirakan oleh Allah berapa jumlah ahli neraka ini. Dipenuhi dan harus penuh. Faidah dakhalahal kuffar, kalau sudah orang-orang kafir masuk bidunubihim wa kufrihim, kalau sudah mereka masuk neraka, berarti setiap ada orang kafir yang masuk ke neraka, maka ketahuilah ini pembebasan untuk orang Islam. Penuh masuk surga nanti semuanya. Maka semoga ini neraka-neraka kita sudah ada yang dudukinnya. Orang-orang kafir yang tidak mau sujud kepada Allah, yang tidak mau patuh dengan Nabi, yang tidak mau menangkapkan syariat Nabi Muhammad, kafir. Dan ingat, kafir ada kafir lahir dan kafir batin. Kafir batin adalah munafik. Berjubah tapi tidak kenal Nabi. Pakai kopiah tidak kenal Rasul. Di sini yang mendengar suara ini insyaallah orang yang beriman secara sesungguhnya. Kerinduan Anda kepada majelis ilmu adalah salah satu bentuk keimanan. Terjemahan dari keimanan yang ada di dalam hati kita. Baik, ini saja insyaallah.